Paru-paru adalah organ utama sistem pernapasan manusia yang berfungsi melakukan pertukaran gas, mengambil oksigen, O2, dari udara, membuang karbon dioksida, CO2, hasil sisa metabolisme. Tanpa proses ini, sel tubuh tidak bisa menghasilkan energi, ATP, dan manusia akan mengalami kegagalan organ. Paru-paru berada di rongga dada, toraks, dada di kanan dan kiri jantung, dilindungi oleh tulang rusuk. Ekeboa, paru-paru kanan, memiliki 3 lobus, atas, tengah, bawah, lebih besar dan lebih berat. B. Paru-paru kiri memiliki 2 lobus, lebih kecil karena memberi ruang bagi jantung. Paru-paru dibungkus oleh selaput pleura, jesebone yang berisi cairan pelumas, agar paru-paru dapat mengembang dan mengempis tanpa gesekan. Alveolus adalah kantung udara sangat kecil. Pimausi se-300 juta buah dengan ciri dinding sangat tipis, 1 sel, dikelilingi pembuluh darah kapiler, luas permukaan plastum 7 sebesar lapangan tenis. Disinilah terjadi oksigen masuk ke darah, karbon dioksida keluar dari darah. Proses ini terjadi melalui difusi, jenuh, yaitu perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke rendah tanpa energi tambahan. Selanjutnya, bagaimana penjelasan paru-paru berdasarkan pasti alam dan pasti budaya? Menurut keilmuan terapi kabuyutan, Kak Nabawadatala, Gusmus Raksa Jasad, simak sampai akhir. Sampurasun Baraya Sadayana, bertemu kembali bersama saya Kang Yusuf dari Terapi Kabuyutan Nabawadatala. Setiap kali kamu menarik napas, sebenarnya kamu sedang belajar. Dan setiap kali kamu menghembuskan napas, sebenarnya kamu sedang membuang kebodohan. Saksikan video ini sampai selesai, jangan di skip biar tidak gagal paham. Paru-paru bekerja tanpa suara, tanpa meminta pujian, tanpa pernah berhenti. Begitu pula ilmu yang masuk pelan-pelan, mengendap dalam diri, lalu mengubah cara kita melihat dunia. Dalam Kabuyutan Nabawadatala, segala yang ada di tubuh manusia adalah simbol perjalanan jiwa menuju kesadaran. Paru-paru melambangkan proses belajar sejati, menghirup udara, menyerap ilmu, menghembuskan napas, membuang kebodohan. Ilmu yang tidak diserap dengan sadar hanya akan menjadi debu pengetahuan, dan kebodohan yang tidak dikeluarkan akan menjadi racun batin. Karena itu, leluhur tidak mengajarkan ilmu dengan tergesa-gesa seperti napas, harus pelan-pelan, dalam, dan disadari. Secara ilmiah, paru-paru memiliki jutaan alveolus. Setiap alveolus menyerang udara, memilih mana yang berguna, dan membuang yang beracun. Begitu pula proses belajar manusia. Ilmu bukan tentang mengumpulkan sebanyak-banyaknya, tapi menyaring mana yang menumbuhkan kesadaran dan mana yang harus dilepaskan. Orang yang penuh ilmu, tapi tidak membuang kebodohan, ibarat paru-paru yang penuh udara kotor. Luar biasa, serem banget ya. Dalam Kabuyutan Nabawadatala, napas disebut sebagai guru yang paling jujur. Ia mengajarkan kesabaran, kesadaran, keseimbangan. Jika napas terburu-buru, ilmu tidak akan masuk dengan baik. Jika napas dangkal, pemahaman juga dangkal. Karena itu, belajar sejati selalu dimulai dari menenangkan napas dan merendahkan ego. Paru-paru tidak pernah minta istirahat, tidak pernah mengeluh, tidak pernah berhenti. Ia bekerja saat kamu tidur, saat kamu marah, dan bahkan saat kamu lupa kepadanya. Ini hal yang menarik. Paru-paru mengajarkan 1 etika luhur. 1. Jangan menahan yang kotor. 2. Jangan menolak yang baik. Jika udara kotor ditahan, tubuh rusak. Jika kebodohan dipelihara, jiwa gelap. Jika ilmu baik ditolak, kesadaran mati. Jika napas bersih disyukuri, hidup seimbang. Inilah sebabnya orang berilmu sejati selalu rendah hati. Karena ia tahu ia hanya sedang menghirup kebenaran sejati. Paru-paru mengajarkan kita satu hal yang penting. Ilmu bukan untuk disombongkan, tapi untuk menghidupkan kesadaran. Selama kamu masih bisa bernapas, kamu masih bisa belajar, dan selama kamu mau membuang kebodohan, kamu belum terlambat menjadi manusia sejati. Ayo kita lakukan satu praktek sederhana. Baik ya, tarik napas, perlahan buang lewat hidung. Bayangkan kamu sedang menyerap ilmu yang jernih. Tahan sejenak, biarkan ia meresap.
Hembuskan perlahan-lahan lewat mulut. Bayangkan kamu sedang membuang kebodohan, ego, dan prasangka. Lakukan ini setiap hari, itu sudah termasuk melakukan sebuah ilmu. Jika dilakukan dengan hati, maka kita akan menyadari betapa pentingnya paru-paru dalam kehidupan kita. Menjaga paru-paru itu tidak mahal guys, ya. Bisa ikutin langkah ini nih. Tarik nafas dalam 5 menit setiap hari, bergerak, jangan terlalu lama duduk, kurangi asap dan polusi, minum air yang cukup, dan yang paling penting, bernapaslah dengan sadar. Jika video ini bermanfaat, silakan berbagi, share ke teman-teman, saudara, orang-orang yang kita cintai dan yang mencintai kita. Jangan lupa tekan tombol lonceng agar mendapat selalu video-video kesehatan yang lainnya. Jangan lupa yang belum like, yang belum subscribe. Insya Allah video ini akan bermanfaat pada saat dibutuhkan. Simpan dan salam selalu terapi kebuyutan Nambawa Datala Sampurasun.